Bab 559. Mengapa kamu sangat tidak senonoh? Wajah Audrey Han memanas, dia menurunkan matanya dan menggigit bibir bawahnya, sedikit kesal. Siapa yang tahu sikap menjijikanmu ini? Mendengarnya, mata Golden Ye sedikit lebih dalam, dia melangkah maju untuk meraih dagunya. Audrey Han terburu-buru mundur beberapa langkah. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu? Golden Ye mengerucutkan bibirnya, akan kubantu kamu untuk mengingatnya. Tidak perlu. Audrey Han memelototinya dengan ganas, lalu menunjuk ke air es di atas meja. Minum dan pergilah dengan cepat. Golden Ye melirik air es di atas meja, berpikir sejenak lalu duduk di sofa. Dia mengulurkan tangannya untuk membuka tutup air es, dan mengambil 2 teguk dengan berpura-pura. Sebenarnya dia tidak haus sama sekali, tapi dia lapar. Lagi pula, dia belum makan apapun sejak pulang kerja sampai sekarang. Melihatnya duduk, hati Audrey Han berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Setelah tenang, dia ingat apa yang dia lakukan ketika dia memanggil Golden Ye ke rumah, lalu duduk di seberangnya. Kamu seharusnya tidak berada di sini tanpa alasan, dia berkata dengan tenang. Golden Ye meletakkan air es di tangannya, tatapannya menjadi dalam, dan dia tidak menjawab. Jika kamu tidak bicara, aku akan menganggapmu setuju. Dia masih tidak berbicara. Audrey Han tahu bahwa dia telah mengaku, dan kemudian berkata, kamu menebak seseorang akan mengikutiku. Jadi kamu sengaja datang ke sini. Golden Ye meletakkan tangannya di belakang kepalanya, menyesuaikan posisi yang nyaman dan bersandar di sofa. Tetapi pada saat ini, setelah kita kembali ke atas dan mengganti pakaiannya, dia bersembunyi tepat di atas tangga, diam-diam melihat ke bawah. Mengapa Audrey membawa Golden Ye yang kejam dan berwajah dingin itu kembali? Itu benar-benar membuatnya takut. Apa yang terjadi? Apakah Audrey membawa pulang Golden Ye? Gita tiba-tiba memegang hatinya dengan gembira saat memikirkannya. Untung dia sudah mengantarkan Glenn pulang tadi siang. Melihatnya seperti ini, Audrey benar-benar sudah menerka apa yang akan terjadi. Jika Glenn ada di sini ketika dia masih kecil, dan Golden Ye datang, bukankah mereka berdua akan bertemu secara langsung? Memikirkannya, Gita memegang hatinya dengan ekspresi takut di wajahnya. Di lantai bawah, percakapan masih berlangsung, dan Audrey Han melihat bahwa Golden Ye tetap diam, jadi ia merasa bahwa apa yang ia katakan itu benar. Kamu sudah menebak bahwa mereka akan mengikutiku, jadi apakah kamu tahu apa yang terjadi di pagi hari? Setelah menanyakan kalimat ini, Audrey Han tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya mendadak berubah, dan menatap Golden Ye. Apakah kamu yang menyuruh orang lain melakukan sesuatu saat pagi itu? Hah? Golden Ye terpaksa harus bicara ketika dia melihat ekspresi Audrey Han berubah. Kamu tahu, baru pagi ini. Audrey Han mengerutkan bibir merahnya dan menunjukkan ekspresi keras kepala, seolah-olah dia sudah mengetahui sesuatu. Terdapat keganasan pada mata hitam milik Golden Ye, dan dia menyipitkan matanya. Maksudmu adalah tentang orang yang meninggal itu. Apakah menurutmu aku yang melakukannya? Audrey Han tidak menjawab, mengisyaratkan bahwa dia mengakuinya. Heh. Golden Ye tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri. Audrey Han, apakah menurutmu aku orang yang keterlaluan? Audrey Han terkejut, bibirnya bergerak. Menurutmu? Aku tahu masalah tentang dia mengantar kelinci mati untukmu, jadi aku memaksanya untuk bunuh diri. Heh, tidak masalah jika kamu menolak untuk dekat denganku, tapi sekarang kamu menganggapku orang yang seperti ini. Audrey Han. Dia ingin mengatakan tidak, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana ketika ia melihat ekspresi kecewanya Golden. Jika dia berbicara terlalu banyak, dia takut dia akan memberinya harapan. Karena itu, dia seharusnya tidak perlu memberi penjelasan. Bagaimana menurutmu? Seperti itulah kenyataannya. Pada akhirnya, Audrey Han memecahkan kesunyian dan berkata,
Kalimat ini benar-benar membuat Golden Ye marah. Dia dengan cepat bangkit dari sofa dan mendekati Audrey. Jadi bagaimana menurutmu sekarang? Kamu pikir aku adalah orang yang keji, lalu untuk apa kamu membiarkanku masuk? Dia meletakkan tangannya di sofa di belakang Audrey Han, hampir memeluk Audrey Han, dan napas maskulin menyelimutinya sampai membuat Audrey sedikit tergagap. Kamu menjauh dulu. Jawab aku. Audrey Han menggertakkan giginya, aku bilang kamu bisa berpikir sesukamu. Lalu mengapa kamu membiarkanku masuk? Apakah kamu tidak takut aku akan marah dan memaksamu untuk bunuh diri? Mungkin dia sudah dibuat hingga menjadi marah, jadi berbicara juga sedikit mulai tidak jelas. Audrey Han melihat bahwa Golden tidak akan mundur, dan malah mengatakan sesuatu yang membuat dirinya kesal. Dia telah kehilangan kesabaran dan menegakkan punggungnya. Kalau begitu bunuhlah aku, dengan begitu apakah masih bisa dibilang kalau aku takut padamu? Golden Ye tercengang setelah Audrey Han mengatakan ini dengan sangat arogan. Mungkin awalnya apa yang Audrey Han katakan itu tidak sengaja, tetapi ketika terdengar oleh telinga Golden Ye, sepertinya itu memiliki arti lain. Golden Ye melihat wajah halus dan cantik di depannya. Fitur wajah Audrey Han benar-benar sangat padat, alisnya tidak tebal atau tipis. Warna alis alami membuatnya terlihat lembut dan menawan. Jadi Golden Ye memikirkan cara lain untuk membunuhnya. Menyiksa Audrey Han. Beberapa imajinasi di luar batas secara otomatis muncul dalam pikirannya. Karena aura yang berbeda di sekitarnya, suasana di sekitarnya sedikit berubah, menjadi tidak dapat dijelaskan dan sedikit ambigu. Audrey Han jelas merasakan kemarahan melonjak di matanya yang indah dan langsung menendangnya. Apa hal buruk yang kamu pikirkan? Ditendang olehnya tidak penting bagi Golden Ye, tetapi ditendang ke dalam hatinya telah membuat keinginan Golden Ye semakin dalam. Tenggorokan Golden Ye terus bergerak, dan suaranya semakin dalam. Bukan itu yang kupikirkan, kamu yang mengatakannya. Apa yang aku bilang? Mata Golden Ye menjadi gelap, dan tubuhnya semakin menurun. Kamu membiarkanku membunuhmu. Audrey Han. Setelah beberapa detik hening, Audrey Han akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak marah, dan langsung mendorong Golden Ye menjauh dengan keras, tidak senonoh dan tidak tahu malu. Golden Ye terhuyung beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Dia mencengkeram tempat yang didorong oleh Audrey Han, matanya masih gelap, lalu kembali ke posisinya dan duduk. Barusan aku membiarkan kamu masuk karena otakmu masih panas, sekarang silakan keluar. Dia menunjuk ke pintu dan menyuruh Golden Ye pergi. Tapi Golden Ye duduk di sana tanpa bergerak, seolah-olah tidak berencana untuk pergi. Audrey Han sangat marah, langsung maju dan menarik kerahnya. Kamu keluar, ini rumahku jadi aku berhak untuk tidak membiarkanmu tinggal di sini. Tunggu. Golden Ye menggenggam pergelangan tangannya yang putih tipis, dan berkata dengan suara rendah dan dalam, tidak nyaman bagiku untuk keluar sekarang. Mendengarnya, Audrey Han mencibir, tidak nyaman untukmu. Justru ini tidak nyaman bagiku, bangun. Golden Ye seperti batu besar. Audrey Han sangat marah karena dia tidak bisa memindahkannya, namun dia tidak menyerah dan tetap mencoba untuk menariknya. Mungkin karena dia terganggu oleh Audrey, Golden Ye menarik Audrey Han ke dalam pelukannya dengan keras. Tanpa diduga, Audrey Han jatuh ke pelukannya. Tepat ketika Audrey Han ingin memarahinya, dia merasakan keinginannya bersambung.